Salam sahabat-sahabat Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Jumat Agung, kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus untuk kita yang percaya kepada Dia. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari, semua itu kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari di dalam mengiring Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap untuk mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca nats ini. Ada sebuah pernyataan yang begitu menarik di dalam pembukaan kitab Roma. Terdapat sebuah kalimat yang begitu indah, yaitu dari iman kepada iman. Bahwa hidup kita dibenarkan oleh karena iman. Ketika kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus, maka hasil yang pertama adalah diberikan, yaitu damai sejahtera. Artinya begini, dibenarkan karena iman, itu memberikan kepada kita ini adalah damai sejahtera. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita dibenarkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Kita dibenarkan oleh iman bukan karena kebaikan kita yang begitu banyak, begitu luar biasa, oleh karena perbuatan kita, tidak. Tetapi semata-mata itu karena anugerah, oleh karena iman kita kepada Kristus. Seperti halnya Bapak Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman, juga dibenarkan karena iman.
orang yang juga dibenarkan karena iman, orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena apa? Persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus di dalam hidupnya begitu erat, begitu lekat, sehingga damai sejahtera Tuhan berikan kepadanya. Saudara, iman itu bukan kata benda atau pasif ya, tetapi kata kerja, aktif. Iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang mempercayakan dirinya kepada ayahnya. Ayahnya ini nyebrang di atas tali, dia dengan luar biasa menyeberangi, anaknya mengikutinya. Kenapa anaknya bisa? Karena anak ini benar-benar percaya kepada ayahnya. Dia mempercayakan dirinya kepada ayahnya. Demikian juga, saudara, kita harus mempercayakan diri kita kepada Kristus. Kita sering berkata percaya Yesus, tapi tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus, kepada ketetapan atau kehendaknya. Itu sebabnya kita tidak pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Kita sering berkata, saya percaya kepada Kristus. Tetapi dalam kesulitan yang kita hadapi, kita ambil alih. Kita lakukan sendiri. Hari ini kita diingatkan bahwa selain kita benar-benar beriman, mari kita mempercayakan diri kepada Kristus. Apa yang kita alami di dalam kesulitan kita, mari kita serahkan kepada Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan demikian, oleh iman kita dipimpin oleh kasih karunia untuk menerima pengharapan yang mulia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua yang kita sedang nanti-nantikan. Kapan datang? Kita tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menunggu kedatangannya? Kita mempersiapkan diri. Gunakan waktu yang ada. Maka dari itu, saudara, di dalam kesulitan apapun, kita pun harus benar-benar siap menghadapinya. Harus bermegah juga di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Kalau kita anggap kesulitan sebagai problem yang sangat serius, kita pasti akan jatuh. Tetapi kalau kesulitan kita anggap sebagai bagian dari kesukaan di dalam hidup kita, pasti kita akan kokoh teguh berdiri kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Allah mengutus anaknya ke dunia dan ia mengalami sengsara. Bagaimana mungkin kita menolak? Tidak mau sengsara, tidak mau menderita, tidak mau memikul salibnya. Sedangkan Kristus datang ke dunia. Dia pun mengalami sebuah kesulitan. Dia mengalami sebuah penderitaan ketika penderitaan yang begitu luar biasa, yaitu di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghentikan kita dari hukuman yang kekal itu. Karena kasih Kristuslah kita bebas dari hukuman itu. Kita didebus, kita digantikan. Maka dari itu, saudara, kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur ketika boleh melayani Tuhan. Meski di tengah kesulitan, kepahitan, seharusnya kita berkata, jika Ia telah menderita untukku demi keselamatanku, aku hanya menderita untuk menyatakan rasa terima kasihku kepadanya. Biarlah ungkapan ini kita ungkapkan kepada Kristus. Sebuah ungkapan syukur kita. Apapun yang kita alami, kita hadapi. Melihat bahwa kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia datang ke dunia untuk diri saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, contoh nyata ialah Ayub. Ayub menemukan Tuhan di tengah kesengsaraannya. Berulang kali Yesus katakan, jika mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Di situ kita baru bisa melihat Kristus yang sesungguhnya.
Ketekunan menimbulkan tahan uji. Andai kata Ayub mengomel, mengeluh, ya, dia akan terus jatuh. Sebaliknya, kita harus berusaha agar tetap memiliki damai sejahtera di tengah keterhilangan, keterpurukan, kesengsaraan, penderitaan. Kita tetap terikat kepada Dia. Itu namanya tahan uji. Hidup ini sederhana sebenarnya. Lakukan saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan pasti akan memelihara kita. Apa yang menjadi bagian Tuhan, biarkanlah Tuhan yang melakukannya. Yang menjadi bagian kita, kerjakan dengan tanggung jawab. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Kristus mengizinkan kita berada di kesengsaraan yang paling dalam, supaya kita bisa melihat kemuliaan yang paling tinggi, bukan supaya kita tenggelam. Yang kedua, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena kasih karunia kita dibenarkan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati, katanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, kita bukan orang baik. Kita juga bukan orang yang benar. Melainkan, kita ini adalah orang yang berdosa. Namun, Kristus mau mati untuk kita semuanya. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita tahu dalam iman kita bahwa Ia pasti memelihara kita. Itulah iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mestinya hidup ini luar biasa. Jika dulu ketika kita masih berseteru, Dia sudah mengasihani dan menebus kita, dan Dia memperhatikan kita. Apalagi sekarang setelah kita diperdamaikan dengan Dia, bagaimana mungkin Dia akan meninggalkan begitu saja kita, tetapi kita akan lebih diperhatikan oleh Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita harus kuat berakar di dalam Dia, sehingga kita rela terluka demi melihat kemuliaan-Nya, demi mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita bersyukur untuk hari-hari yang kita punya dan kita jalani, supaya kita bermegah di dalam Dia. Karena Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Akhirnya, kita akan kuat menjalani realita hidup. Yakobus menyindir orang Kristen. Yakobus menyindir orang percaya yang suka sekali berkata, "Aku beriman," tapi tidak berbuat apa-apa. Iman itu pasti nyata di dalam perbuatan seseorang. Mari kita nyatakan iman kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak yang sudah diperdamaikan, yang sudah diselamatkan, dan yang sudah diberikan damai sejahtera oleh karena iman kita dan juga karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan berbuat seperti Yudas yang telah membeli kematiannya. Artinya, dia membeli tiket ke neraka. Demi 30 keping perak, ia menjual gurunya. Uang itulah yang membinasakan Yudas. Maka dari itu, saya mengajak kita semuanya, jalani apa yang Tuhan mau. Jangan berkeluh kesah. Kita jalani perjuangan hidup yang tidak sederhana ini. Jika Dia izinkan seseorang sakit dan miskin, itu adalah proses pemurnian iman kita kepada Dia. Betapa penting memiliki sudut pandang yang tepat di dalam hidup kita, supaya kita menjadi kuat di dalam menjalani hidup kita. Ingat, kita telah ditebus.
kita telah diselamatkan. Dan kita dibenarkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia. Maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami pelajari. Biarlah apa yang sudah kami dengar dan kami pelajari pada hari ini, kami lakukan di dalam keseharian kami di dalam mengiring Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur melalui pengorbanan Yesus Kristus, kami sudah diperdamaikan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa kami bersyukur di dalam menjalani hari-hari kami di dalam mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.